Oke, welcome back semuanya. Kita sekarang kembali lagi di obrolan tidak rutin. Harusnya rutin ini ya, karena kita bikin podcast biasanya kan buat bahas-bahas bola. Karena udah lama ini terakhir kita podcast juga. Dan seperti yang kita tahu, banyak yang sudah terjadi di persepak bolaan dunia, khususnya sampai ke Indonesia, dari mulai klub sampai negara. Di sini yang akan kita bahas mungkin yang utama tentang final ya, final di cup cup lokal dari Super Cup Spanyol sama Super Cup di Italia. Terus ada juga pertandingan semifinal Piala Kerbau, ya. 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 Nanti Kebo. pertemukan antara Chelsea dengan Tottenham. Tapi yang lagi rame-rame mungkin yang lagi viral-viral sekarang ini kalau di lokal ya, setelah kemarin viral Piala AFF Indonesia, sekarang yang lagi viral itu klub di Liga 2 yang berhasil lolos ke Liga 1 yaitu Rans, punyanya artis, mau berencana mau merekrut Mesut Ozil ini nanti di musim baru Liga 1. Itu pun kalau ada ya. Karena di Indonesia kan liganya nggak ketebak. Ini kalau pendapat Bro Rizal dulu nih. Pendapat Bro Rizal, mungkin nggak ini Ozil datang, benar-benar datang ke Indonesia, main di Indonesia? Karena kan kalau kita tahu Ozil ini kayaknya udah habis ya waktunya. Tapi menurut pandangan dari Bro Rizal ini gimana? Aduh, saya sebenarnya baru dengar juga terkait dengan rencana rekrut Ozil ke salah satu klub Indonesia yang baru promosi. Tetapi kalau dilihat, saya pertama evaluasi dulu dari kualitas ranking persepak bolaan kita di FIFA, meskipun mengalami kenaikan, tetapi secara objektif pun kita harus akui di mata dunia persepak bolaan kita masih dianggap belum terlalu maju. Kita masih kalah sama Thailand, terutama di Vietnam juga di lingkup ASEAN. Kemudian dengan berbagai macam persoalan klub yang menjadi catatan-catatan di FIFA untuk kita, dari persoalan gaji, kemudian persoalan kualitas lapangan di Indonesia, kemudian ranking liga kita juga masih di bawah beberapa negara ASEAN. Itu saya pikir berat untuk mendatangkan Ozil ke Indonesia, meskipun ya secara mungkin performa individu tidak terlalu banyak menurun Ozil. Seperti itu, hanya persoalan brand saja yang turun, kira-kira seperti itu. Untuk saya sih berat untuk mendatangkan Ozil ke Indonesia. Seperti itu untuk saat ini. Saya tidak tahu kalau 3 tahun ke depan, tapi kalau untuk saat ini itu berat untuk mendatangkan Ozil ke Indonesia, atau bahkan hal yang mustahil lah. Apalagi saya yakin banyak klub-klub di Asia, lingkup Asia saja dulu itu sudah banyak yang minati Ozil, bukan hanya Indonesia. Seperti itu. Saya punya pandangan terkait dengan itu. Bukan saya pesimis sih atau memandang remeh dari klub Indonesia, tapi saya yakin itu masih sulit untuk masuk ke Indonesia. Jadi tidak hanya persoalan gaji, saya pikir pertimbangan pemain, tapi kualitas dari suatu liga juga menjadi pertimbangan suatu pemain untuk hengkang ke liga tersebut. Ya, liga kita ya dengan berbagai macam persoalan yang diangkat ke publik, dari mafia bolanya masih jadi PR kita, itu pun masih jadi wacana publik hari ini, masih itu berefek kualitas terhadap juga transfer masih jelek ya. Itu berefek terhadap transfer dan rekrutmen pemain yang masuk ke Indonesia. Kira seperti itu, Mister. Saya kembalikan. Iya, kayak yang tadi Bro Rizal sempat bincangkan sebelumnya ya. Jadi kayak permainan kualitas itu kayak yang tadi, offset aja masih banyak kesalahan kan ya, apalagi di Liga 1 ini. Ya pasti ini berat juga ya kalau menurut pandangan. Kalau menurut Mr. Chandra ini bagaimana ini kalau peluang, apakah sama bakal kecil kemungkinan Ozil untuk gabung, apa ini cuma kayak apa ya, kalau di sosial media itu kayak klik, iya kayak sensasi aja lah,
biar naik gitu, biar naik prestige-nya gitu. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini antara sensasi sama nanti beneran terjadi, yo. Tapi kalau seandainya ini dari sisi apa Ojilnya sendiri kan, kalau memang ingin cari gaji, mereka nggak usah perlu ke liga kita, entah itu MLS, terus Cina, ya Super League semua, Qatar ya. Ya, Dan ini saya kira Ojil juga nggak butuh uang juga. Ini karena dari si Ojilnya. Terus kontraknya masih sampai 2024. Ya, ini misi yang sulit lah. Nilai transfer dia itu pasarannya masih 64 loh. Dan ini lebih tinggi dari kekayaan Rans. Kalau saya nah ini kalau dalam FIFA kan sudah melebihi apa? Financial fair play kan ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk si Ransnya ini ya bisa sih terrealisasi tapi nggak dengan waktu dekat ya. Mungkin sama Mr. Rizal tadi ya kalau nanti nunggu free transfer aja lah seperti ada pendahulunya kan Asian dulu. Tentunya mungkin ya skill juga masih bagus cuman mungkin yang kedua itu untuk narik sponsor aja kan gitu kan. Sedangkan kalau main di liga kita ini kan jauh dari profesionalisme kan liga kita ini. Dari masih kadang ada bonus UFC, ada ya lucu-lucu lah. Nanti Ozil kan pasti ya mungkin ya gimana adaptasi itu juga UFC juga selain adaptasi cuaca. Ya sulit lah kalau menurut saya dengan waktu dekat ini. Karena masih terikat kontrak, di sisi lain dia juga masih harganya juga masih tinggi lah kayak gitu. Jadi ini nggak imbang kalau antara apa finansialnya klub sama harga pemain juga ini kan jauh lah. Nggak sampai 30 kalau saya update itu di Rans 30 miliar kekayaannya. Kalau Ozil itu masih 64 faktornya. Berarti tidak balance. Bayangkan berarti. Itu. Jadi tidak balance kan kalau ini ya nggak tahu lagi kalau mungkin dia datengin kayak sistemnya. Tapi kalau dulu MU datengin Ibra kan bisa ketutup tapi kan finansialnya kan lebih tinggi dari harga pemainnya kan. Kan Ibra juga free transfer kan kayak gitu. Makanya budaya klub Indonesia itu sebenarnya nungguin pemain Inggris sejauh ini. Jadi mereka kenapa kalau satu tahun kontrak, di sisi lain karena liganya biasanya ke depan nggak jelas. Terus sisi lain klub kita ini sukanya yang gratis. Dari mayoritas pemain masuk ke sini tuh statusnya gratis, nggak ada yang beli. Kayak di luar gitu biasanya kan jelas kan. Makanya biasanya fans-fansnya juga kadang lucu. Kalau di Indonesia itu. Ya, jadi budayanya beda lah. Budaya sepak bolanya di sini sama di luar itu beda. Kalau di luar itu udah dibeli ya dibeli kan gitu. Kalau di kita ini dikatain nggak loyal dan lain-lain. Meskipun masih terikat kontrak, kalau di luar ya semuanya setuju, dari klubnya setuju, pemainnya setuju pindah ya pindah. Kalau Indonesia harus nunggu gratis dulu baru pindah. Kontrak habis. Ya kembali ke topik tadi mungkin berat. Masih ini cuma cari sensasi naikin klub aja kayak klub-klub Polandia lama-lama run sih. Polandia, klub-klub Serbia itu kan narik pemain Indonesia kan cuma naikin followers doang bernama. Banyak di sana di ban. Ya harus dimaklumi karena dia kan klub selebritis. Jadi ya metodologi metodologi kampanye selebritas juga pasti lekat dengan tim itu. Tapi ya kalau sebenarnya dia masuk ke liga selebritis masuk ke Liga Indonesia kan setidaknya terutama Liga 1 mengundang banyak sponsor nantinya. Nah, itu positifnya. Ya kalau cari followers berarti ya Ozil kalau cari followers ya pindah. Bisa-bisa nanti followersnya ngalahin Messi atau Ronaldo. Follow semua nanti ibu-ibu. Soalnya kalau untuk meningkatkan kualitas liga itu kan sebenarnya bukan ya bisa dari pemain juga tapi kurang apa Cina itu kan. Tetap aja mereka kan pemain bagus-bagus tapi tetap kalau dari segi asosiasinya juga buruk ya tetap buruk. Kurang apa Cina kalau kita kan baru kedatangan Asian doang sama Sissoko kan kayak gitu. Maksudnya pemain-pemain yang terhitung pernah di Eropa lah lama lah. Nah Asian aja cuma naikin ya mungkin dari Persibnya doang yang naik. Liganya Indonesia tetap kayak gini-gini aja. Jadi Persibnya doang yang untung. Kalau ngefek ke liga kita yang malah Asian ikutin UFC kan pernah itu. Sama lawan apa itu waktu itu? Bali kalau nggak salah ya. Bali atau itu ikut-ikutan UFC.
Ya itu kalau tadi ya, jadi fenomena Ozil yang pindah ke Indonesia ini lebih ke sensasi berarti ya, ini kayaknya lebih Berat lah, sensasi. masih banyak faktor kayak dari dia masih terikat kontrak dengan Fenerbahce dan lain-lain. Dan Kayak ya gitu. Ozil ini kan kalau pindah-pindah ke klub-klub, ya mungkin mau pindah ke Newcastle juga kan masih masih bagus lah ya, kalau untuk jadi Nah, itu backup tuh. iya masih layak dia 33 kok. Kalau di Newcastle kan Newcastle, Southampton playmakernya kan mungkin masih nggak lah. ada kan. Iyalah. Ya itu kalau tadi Ozil yang viral-viral ini, mungkin kalau pendapat dari tadi Mr. Rizal dan Mr. Chandra memang agak sulit ya. Tapi kalau coba kita melihat peluang yang sulit tadi, ini ada pertandingan dari Supercoppa Italia mempertemukan antara jawara Serie A Inter melawan jawara Coppa Juventus. Ini gimana nih pendapat Bro Rizal nih? Apakah ini misi sulit buat Juventus, yang Juventus sekarang kalau di Serie A itu peringkat 7 kalau nggak salah, apa? Peringkat 6 ya. Apa ini misi sulit untuk dapat juara karena materi pemain kan ya nggak ada Ronaldo ya, cuma nggak begitu buruk lah, apalagi pelatihnya juga Allegri lagi nih. Kalau berdasarkan pendapat Bro Rizal yang sering melihat statistik ini setiap pertandingan, pasti sudah hafal dengan statistik. Statistik untuk meraup keuntungan. Gimana Bro Rizal? Ya kalau secara statistik masih unggul saya condong ke Inter Milan. Seperti itu. Apalagi dia apa namanya? Kalau kita analisis dari depan dulu ya, kalau kita lihat analisis depan juga secara realistis juga, itu lebih tajam dan lebih produktif striker dari Inter Milan dibanding Juve. Juve di depan itu agak sedikit minta maaf kalau dalam tanda kutip agak sedikit tumpul atau mandul, karena produktivitas golnya saja itu tidak berapa kali permainan melawan tim di bawah saja hanya mampu mencetak 2 gol. Nah, seperti itu. Memang dia dari sisi pertahanan cukup baik, dia kebobolannya juga rendah kalau kita lihat. Dibanding Inter dia ketika melawan tim yang kualitasnya levelnya tidak jauh berbeda selalu kebobolan juga, tetapi balance dengan produktivitas striker di depan yang mampu selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Hanya melawan Madrid dia sedikit ya tumpul di depan. Apalagi saya secara pribadi untuk pemain di Inter yang di Serie A, 2 yang saya fans saja sebenarnya. Saya bukan Inter Milan atau fans Milanis bukan Milanistik internistik lah atau apa namanya. Iya. Juvenistik itu. Saya 2 pemain Argentina di situ yang saya fans, ada Paulo Dybala di Juve dan di Inter ada Martinez. Itu Lautaro, iya. Nah, itu kan 2 pemain muda yang cukup ofensif dalam bermain. Nah, tetapi ya untuk prioritas gol lebih ke Lautaro Martinez yang lebih baik dibanding Dybala. Kira-kira seperti itu. Saya yakin untuk sebentar malam selisih 1 gol sudah pasti untuk Inter. Jadi kalau Inter kalau mau fur 1 bisa lah. Tapi kalau dilihat ini kayaknya kan di Juve juga Chiesa nggak main ya karena cedera CL. Kalau di Inter sih lengkap karena pemain Afrika juga kayaknya nggak ada, pemain inti Afrika yang ini, dan bakal kekuatan penuh juga ya berarti ini buat Inter. Berarti nggak akan sampai adu penalti ini berarti ya? Nggak akan. Saya yakin babak pertama udah nyetak Inter lah. Saya optimis sama Inter. Strikernya di depan ada Dzeko, ada semua itu orang-orang yang ofensif dalam menyerang. Ada Dzeko, ada siapa satunya yang bekas Barca ini yang udah kembali bersinar. Alexis itu orang-orang ngotot yang di depan, ditambah Lautaro Martinez itu orang-orang ngotot di depan. Jadi kengototannya Alexis dan karena Amerika Latin agak mirip tipikal bermainnya, tetapi diimbangi dengan adanya Dzeko sebagai objek permainan. Itu keren depannya lah untuk Inter saya. Seperti itu. Bisa ngimbangi, dia defensif tapi tidak terlalu liar. Kalau
Alexis sama anu ini kan Lautaro kan agak sedikit liar mereka bermain. Iya. Ya. Kalau Oke. tipikal bermain. Terima Pokoknya 1 gol kasih, babak Bro pertama Rizal. kasih gol 1 Inter. Nanti kita lihat sebentar. Oh. Yakin Siap, saya. siap. Kalau dari Mr. Chandra ini, bagaimana ini peluang Juventus? Karena tadi Bro Rizal lebih menjagokan Inter ya, karena performa yang stabil. Kalau Juve kan di Serie A juga nggak begitu bagus ya. Kemarin terakhir juga seri. Sebenarnya menurut Mr. Chandra ini permasalahan Juve itu apa ya? Oke. Udah ini dengar ya suaranya. Kadang mereka ini ya di awal-awal sebenarnya dari striker lah ya. Contoh mereka kadang ya striker, kadang backnya juga kemarin kecolongan sama Roma itu. Itu kalau sama seandainya Inter itu mereka pasti udah kalah itu. Tapi berhubung musuhnya Mourinho mereka bisa comeback. Jadi ya, jadi strikernya juga sih menurutku sih. Striker terus kayaknya menurut saya ini lebih tergantung kepada yang cedera itu ACL ya, Chiesa ya. Lebih menggantungkan kepada bukan tim. Karena yang Forsir ini setahu saya yang paling menonjol sejak kalau nonton Juve, meskipun saya jarang-jarang nonton. Tapi yang paling menonjol itu biasanya Federico Chiesa itu. Nah, ini kan mereka juga apa nanti malam kehilangan kan Chiesa ya. Nggak ada Chiesa ini. Nah, kalau secara mungkin skor akhir nanti saya tetap ya setuju dengan Mr. Rizal, tapi saya nggak mau tebak skor lah kan, bukan kayak Mr. Denny dapat bisikan langit gitu ya. Saya cuma mengunggulkan saja Itu mungkin bukan Inter tebak yang lebih skor, Spartan artinya karena mungkin udah 1 gol bisa terjadi, gol di babak pertama udah bisa terjadi. bisa dari iya ya lah, bisa lah. Bisa. Kan Juve ini kan menyetak banyak gol. Itu baru kemarin lawan Roma aja itu lebih dari 2 gol ya. Selebihnya mungkin 2 itu pun lawannya ngelawan tim-tim eh, tengah bahkan bawah kan gitu kan. Gitu. Ya mungkin Mr. Ansori juga pendapatnya nanti gimana karena mungkin Mr. Ansori yang lebih lebih apa expert di Liga Italia kan. Ya, Saya apalagi Mister nonton-nonton mungkin Ansori ini kan kadang nonton Milanistik ya. Fiorentina ya kayak gitu aja kan ya, nonton Mantov Vlahovic kayak gitu-gitu Ya. dan lain-lain. Tapi kalau untuk full matchnya biasanya saya jarang kalau Liga Italia. Ya, Ya dari ntar malam ini prediksinya mungkin Inter tetap strikernya ya meskipun tanpa Lukaku tetap Inter produktif sejauh ini. Jadi Lautaro duet sama Sanchez tetap terus disokong Barella itu. Kalau Juve menurut saya masih mengandalkan satu pemain. Menurut saya loh ya. Apalagi yang Tapi nanti ACL. tapi mesti diakui pertahanan Juve itu lumayan bagus. Iya. Lini pertahanannya Kemarin doang sama Roma itu kan kecolongan di awal 3 doang kan. 3 gol. Tapi karena mungkin lawannya Mourinho kan, siapapun bisa comeback bahkan Persela pun bisa comeback kayaknya kalau sama ya. Mourinho. Kalau Mourinho kan nggak apa-apa, nggak menang. Yang penting sensasi dulu aja. Ya, Ya itu. nonton bagus itu lawan Atalanta doang karena Atalanta lagi jelek dan banyak yang COVID. Itu Roma itu. Dan mereka bisa menang apa Abraham nyetak gol. Menang berapa ya? Banyak lumayan kok itu. ya Selebihnya itu saya nggak pernah nonton Roma. gol untung-untungan itu. Untung. Ya mungkin apa dari ininya ya mungkin Inter lah lebih unggul. Kalau dari prediksi. Oke, Nggak sampai itu penalti, nggak kalau sampai penalti kayaknya. nggak akan Asalkan sampai ya penalti ya. nggak sampai 90 menit mungkin. Itu tadi kalau dari laga Supercopa. Kita lanjut lagi ke laga final lainnya di Piala Raja berarti ya, mempertemukan juara Copa del Rey melawan Real Madrid. Tadi juga sempat ada perbincangan kita sebelum di sini bahwa kayaknya Barca ini punya peluang meskipun ya mungkin situasinya sama nggak ini Barca Madrid dengan Juve Inter ini. Jadi Juve jadi Barca jadi Juve, terus Inter jadi Madrid. Itu gimana ini menurut Bro Rizal ini untuk yang final yang lain ini? Barca Ya, lawan Madrid. kalau ini saya yakin agak sengit pertandingannya.
bisa berakhir imbang kedua tim ini untuk Real Madrid Barcelona, meski banyak yang mengunggulkan bahwasanya Madrid secara statistik atau secara di atas kertas Madrid itu lebih unggul dibanding Barcelona. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan Barcelona di era saat ini sudah cukup baik meski tidak terlalu stabil, karena beberapa kali bermain lawan Sevilla pun dia mampu imbang. Sevilla itu cukup kuat, dan perlu dicatat Madrid pertandingan sebelumnya lawan Eibar kalau saya tidak salah, Cadiz atau Eibar itu dia kalah 1-0 di kandang. Iya. Dan Madrid juga Madrid belum pernah kalah meskipun Madrid belum pernah kalah di kandangnya ini untuk musim ini sepertinya. Oh Barca maksudnya, ya Barca berkalah. 5 pertandingan sebelumnya ini belum pernah kalah di kandangnya. Tapi Barcelona cukup baik ketika bermain di kandang lawan, karena dia meraih hasil imbang pun lawan Sevilla di kandang Sevilla. Seperti meski kalah di kandangnya sendiri. Tapi malam ini saya optimis Barcelona, kalaupun kalah ya kalahnya nggak kalah telak. Seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa prediksi yang disediakan, itu persentase kemenangan Madrid itu tidak mencapai 50%. Dia hanya sampai ada yang paling tinggi 43%, nggak sampai 50%. Padahal kalau kita lihat dari biasanya ketika di statistik kita lihat di klasemen liga, itu ketika tim papan atas bertemu dengan tim papan bawah itu di atas 50 minimal prediksi kemenangannya. Tapi pada Madrid Barcelona ini cukup aneh prediksi. Banyak yang memprediksikan, tidak ada yang berani memprediksikan 50% tingkat kemenangan dari Real Madrid. Ini kan aneh. Beberapa lembaga prediksi, meski dia memprediksikan dia menang, tapi hanya 40%. Seperti itu. Dan Barcelona di angka sekitar 27 sampai 30. Itu cukup tinggi dalam prediksi bola, dan ada kemungkinan biasa ketika di statistik prediksi mencapai 20 sampai 30, 27 sampai 30, itu ada kemungkinan untuk menciptakan kejutan atau biasa disebut dengan sebagai tim kuda hitam dalam suatu pertandingan di statistik itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang fans Madrid, saya bukan fans Barcelona juga, cuman ya saya tidak sentimen terhadap Barcelona, saya cuman realistik saja terhadap membaca data statistik yang sedikit aneh dalam pertandingan Real Madrid dengan Barcelona ini. Harusnya statistiknya mencapai 50%, kok tidak berani ditaruh di angka 50% para prediksi-prediksi. Nah, dan pengalaman saya ketika melihat statistik seperti itu, terkadang memang klub papan bawah mampu memberikan perlawanan yang sengit terhadap klub papan atas. Barcelona masih kita akui klub besar, tapi sekarang dalam klasemennya dia papan bawah. Jadi bukan dalam artinya Barcelona klub bawah, bukannya papan bawah klasemen saat ini. Ya kalau mau disebut papan atas, para Barcelona ya naikkan lagi kembali klasemennya Barcelona biar ke atas. Ya Barcelona ini saran saya juga untuk para Barcelona ya beramai-ramai lah buat petisi untuk cari the next Messi. Jangan berharap sama Dembele lah. Itu sebagai catatan aja, Dembele kan sering cedera, kok nggak ada pemain yang lain yang bisa digantiin. Ya, mudah-mudahan sebentar malam Ferran Torres ya sudah bisa main lah, supaya kita lihat performanya di lapangan. Apakah transfernya seperti transfer kemarin-kemarin, membeli pemain yang justru bukan mengangkat tim tapi ya menurunkan performa tim, kemudian menjual pemain yang menjadi rata-rata jualan Barcelona pemainnya kemarin jadi tim utama di klub-klub, jadi pemain utama di klub-klub kepindahannya seperti itu. Dan dia beli pemain yang ya udah nggak tahu juga dari mana, entah berantah dia beli pemain kemarin, entah karena faktor atau apa. Entah berantah. Sorry saya potong dulu ya. Mr. Rizal bisa di-admit itu Mr. Noval. Oh ya. Bro Noval itu admit. Bro Noval, oke. Lukaku kasihan nggak masuk. Saya juga ini pernah fans Barcelona dengan tiki-takanya, tapi sekarang waduh tiki-takanya kok biar Safi nggak bisa kembalikan tiki-taka seperti kemarin-kemarin. Sekarang jadi TikTok ini Barcelona, kita goyang aja kalau nonton. Sorry para fans Barcelona nantinya yang mendengar, ini hanya sedikit motivasi untuk Barcelona bisa kembali ke papan atas. Sekarang papan bawah, klasemen bawah kan. Meski malam ini saya condong kepada Barcelona, kalau
kalau kita biasa bermain, kalau di fur 1 ya kita ngambil Barcelona aja fur 1. Enggak, saya yakin paling imbang itu. Kalau fur 1 kalahnya nggak mungkin kalah 2 lah, sulit kalah 2 kan. Di kalah 2 Barcelona. Kuat kok. Lumayan bagus sekarang. Oke. Oke, terima kasih banyak tadi ya. Ada beberapa saran buat para tulas di dunia bahwa Barcelona cuma klasemen aja berarti kan yang di bawah, tapi klubnya masih termasuk klub atas berarti ya. Karena materi pemain juga masih bagus. Yang kita lihat kemarin juga De Jong itu kan mulai ngegolin lagi ya, bagus-bagus juga memang pemainnya. Kalau menurut ini udah ada yang join lagi ya di sini, ada Bro Noval atau mungkin dari Bro Chandra dulu ini. Prediksi pertandingan apa bakal sama sengit dengan skor tipis atau mungkin Madrid bakal mendominasi ini? Kalau dari lihat dari susunan pemain kan Barca juga Dembele juga udah lumayan bagus kan. Ferran Torres juga bisa main kayaknya kan karena pemain kayak Coutinho sudah keluar. Iya ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk Barcelona sama Madrid yo, apapun itu tetap namanya El Clasico meski nggak sesuai El Clasico yang kita rindukan. Ya, kayak zaman beberapa tahun yang lalu. Sekarang ini agak nggak berimbang. Namanya saja tetap El Clasico tapi ya nggak akan berubah. Kalau dari segi statistik pertandingan terakhir Madrid memang mendominasi pasti nanti. Terus Barcelona ini kan masih nyari-nyari lah Xavi ini. Jadi mereka ini 4 besar aja udah bagus nanti. Untuk target tahun inilah. Sedangkan skuadnya itu memang sangat-sangat apa ya, potensial semua untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Jadi mulai membangun. Tapi kalau untuk pertandingan nanti malam tetap saya unggulkan Real Madrid lah. Dari segi apa, dominasi permainan dan apa, mungkin skor lah ya, kayak gitu. Ini bukan karena memang saya benci Barca, karena memang saya bukan fans keduanya. Saya suka Barca juga pernah tepat gara-gara pelatihnya kan, cara permainan dari zaman Ronaldinho dan Pep itu. Oke, jadi itu kalau kita lihat mungkin 2 final yang akan berlangsung. Soalnya Xavi ini taktiknya kan belum ada yang pakem kan, selalu berubah-ubah. Karena kemarin saya pernah lihat Copa del Rey, Jordi Alba jadi gelandang serang kalau nggak salah. Jadi tengah dia. Iya, ada itu. Coba nanti dilihat di match sebelum kemarin kan Copa del Rey Mas Rizal ya. Sebelum kemarin itu yang imbang itu nggak jadi menang. Gol sakit hati. Kartu merah 1. Itu lawan Villarreal kalau saya nggak salah. Nah, itu kan. Nah, kelemahannya Barca ini kan masih belum bisa menerapkan seperti yang kayak pemain MU-nya Ragnik kan. Jadi pengennya sapi apa, jadi pemain Barca masih belum bisa ngikutin kayak gitu. Beda dengan Al-Sadd. Kalau Al-Sadd mungkin dulu kan bisa, terus lawannya juga nggak superior dari Al-Sadd kan kayak gitu. Tapi kalau Barca ini kan kelasnya juga sudah di Eropa, jadi lawannya juga lebih superior. Makanya kalau ada yang bully Xavi mungkin saya masih belum ini lah, karena harus kasih waktu dulu lah, 1 tahun 2 tahun. Ini kan ibarat kemarin kan pulang merantau, rumah hancur kan, bangun lagi dari nol kayak gitu. Ya kalau saya berharap sebentar malam jangan dimainkan bersamaan siapa De Jong sama yang De Jong atau yang sama siapa ini Busquets. Karena 2 pemain itu tipikalnya sama, mau bazir kalau untuk saya. Tapi saya kan bukan pelatih, cuman kalau nggak dimainkan salah satunya yang dimainkan itu lumayan imbang lah permainan sisi tengahnya Barca, karena ini De Jong tidak terlalu maksimal kok perannya, kecuali dia memang ditarik agak sedikit ke belakang. Biarkan pemain-pemain Barca yang muda ini yang ke depan, karena sisi ofensif penyerangnya lebih bagus pemain-pemain Barca yang muda ini dibanding De Jong. De Jong itu kalau untuk bertahan saya akui luar biasa bagus. Untuk ibarat Gerrard Lampard dulu kan, nggak pernah padu di timnas Inggris karena setipe, jadinya ya meskipun sama-sama bagus tetap ya nggak bisa lah
Kalau jadi satu tim. ya mudah-mudahan sebentar malam nggak dimainkan bersamaan mereka berdua. Kalau dimainkan bersamaan, ya tipikal sama tidak akan cukup membantu atau mendukung penyerangan. Seperti itu. Meskipun total bahkan tidak terjadi total football ketika main mereka berdua. Karena minta maaf, skill olah bolanya dua pemain ini bukan orang skillful mereka dua ini sebenarnya. Dua pemain ini bukan pemain tipikal skillful. Justru pemain-pemain baru kayak Ricky itu bagus skillnya. Atau siapa yang kemarin pemain terbaik muda ini yang Barca lupa namanya. Pedri. Itu kalau main sebentar, kalau udah bisa main sebentar malam, ya itu bagus. Tapi dengan catatan jangan dimainkan salah satunya. Tidak bisa dimainkan, jangan dimainkan bersamaan. Kalau mainkan bersamaan ya gitu-gitu aja Barca mainnya akhirnya. Saya kira mending lebih itu ya, Barca ini lebih mengembangkan pemain-pemain yang muda-muda ini ya, timbang beli pemain-pemain. Soalnya nggak ada pilihan, Mister. Oh, harus juga sih ya. Nggak ada pilihan. Kan memang riskan memang ya, mainin pemain muda semua juga riskan. Mau mainin pemain yang tua ya Braithwaite sama De Jong. Finansial juga lagi kacau kan. Ya kita bukan meremehkan Braithwaite, cuman ya Braithwaite ya nggak, kalau ketika di partai yang berat seperti ini ya nggak apa-apa, nggak main lah. Kalau untuk saya. Tapi malam ini saya pegang Barca kok. Saya pegang, yakin Barca bisa ngimbangin Madrid, nggak akan kalah-kalah, nggak akan kena bantai seperti lawan Bayern Munchen kemarin. Kemarin banyak yang bilang saya Bayar kuat, Barca bisa ngimbangi pelatih baru. Saya bilang nggak mungkin lah kalau lawan Munchen ini Jerman Sparta itu dipatah-patah pemain Barca, udah masih muda lagi lawan pemain yang udah senior. Kalau mental Jordi Alba aja babak pertama udah keluar. Buat latihan ya Barca. Itu kan keluar kentar perbedaan pemain muda dengan pemain tua. Oke lah, pemain muda itu punya skill yang bagus dan kecepatan. Dalam daya jelajah lapangannya itu cukup cepat dibanding pemain tua. Tetapi mereka ini tidak punya manajemen mental dan manajemen tenaga karena belum punya pengalaman. Ketika berhadapan dengan permainan yang ketat, biasa mereka akan kehabisan. Babak pertama mungkin awal-awal masih bagus. 20 menit ke atas konsentrasi udah menurun karena habis mereka kan forsir mengandalkan energi yang mereka miliki, dia tidak menyimpan manajemen. Jadi ini tambahan ya sedikit. Jadi kalau pemain muda itu biasanya mungkin ya di faktor pengalaman dan mungkin terus visinya juga. Kita bisa bandingkan, setiap orang komplain kenapa Neymar nggak bisa seperti yang di Santos dulu yang bisa ngelewatin 3-4 pemain. Nah dulu kan belum tahu caranya. Dia itu belum bisa memutuskan kapan waktunya ngumpan, kapan waktunya dribble kan. Dribble terus dulu di Santos kan. Pindah ke Barca. Semakin campur visinya bagus, campur divingnya juga semakin bagus juga kan. Jadi nambah. Nah itulah perbedaan pemain muda dengan pengalaman. Jadi perlu terkadang begini, karena saya juga pernah rasa-rasa dikit-dikit main bola itu. Kalau kita terlalu skillful, terkadang di depan gawang tendangan pasti nggak terarah. Karena udah habis tenaga di ngolah bola seperti itu. Banyak makanya kalau kita lihat Neymar ketika sebelum di Barca dulu dia skillful bagus, tapi coba lihat di Santos, lihat video-videonya sendiri, nggak ada tendangannya yang kencang untuk kasih gol. Paling dicip-cip aja bola karena udah habis tenaganya di ngolah-ngolah bola dari tengah sampai ke lapangan. Mau seberapa tenaganya manusia kan punya batas juga. Jarang kencang tendangannya. Orang yang punya skillful itu pasti jarang kencang tendangannya di depan gawang. Itu jarang. Coba lihat, cari saja yang kencang tendangannya yang punya skillful, yang punya skill bagus. Itu tendangannya udah, kecuali dia bola dia terima enggak dia olah sendiri. Itu bisa kencang. Pemain Indonesia kalau yang olah ada sendiri enggak akan kencang. Beda kalau Suarez skillnya. Pemain Indonesia habis lari kencang, bolanya juga larinya, kencang kan? Tendang di depan gawang, kenapa selalu udara? Ya karena itu konsentrasi udah menurun, tenaga udah larinya kencang. Tapi tetap kencang kan? Tetap kencang. Kencang juga tapi udara, nggak terarah. Bulan. Udah berat itu kan? Mr. Noval admit lagi Mr. Noval. Keluar lagi nih Lukaku ini. Makanya Suarez itu
skillnya nggak ada kalau dilihat. Ya itu striker murni, rata-rata striker murni. Coba lihat striker murni itu skillnya nggak terlalu bagus-bagus amat kalau dilihat. Hanya keping-keping sedikit belok itu, tapi kalau dapat bola membunuh di depan gawang seperti itu. Itu makanya kalau dilihat coba kumpulkan semua striker murni yang punya skill bagus, nggak ada. Selain dalam tanda kutip selain Ibra skillnya kan sebenarnya bukan lari juga, skillnya dia dribbling pendek saja juga dia kan. Ronaldo ya. Menurut saya Ronaldo, Nazario. Itu yang itu beda juga karena memang tenaga mungkin besar. Selebihnya juga. Mungkin nunggu apa? Nggak ada. Sudah nggak ada setelah Ronaldo itu. Umpan bagus. Tapi mematikan di kotak penalti biasanya. Memang hanya Ronaldo itu kayaknya yang saya lihat punya dua kemampuan itu, tetap skill pengolahan bola bagus, eksekusi di depan gawang, finishing juga sama akurat. Balance juga ya, bodinya juga body balance-nya mantep banget. Seperti itu. Kalau yang lain udah nggak ada. Sekarang Barcelona punya siapa namanya, Martin Braithwaite, cuma saya nggak tahu dia. Kayaknya Braithwaite dan Nazario. Lumayan. Saya nggak tahu kalau dia main malam ini. Aduh. Saran saya terus hat-trick. Terus diduetkan sama siapa ini? Dembele ini. Aduh. Itu nggak tahu mainnya sebentar. Mudah-mudahan sebentar malam. Ya jangan main striker itulah. Striker lain aja Barca dipakai. Si siapa namanya itu yang kemarin ini yang dari Belanda itu. Yang De Jong 2. Luke De Jong. Ya itu bagus kok. Ya, yang Luke De Jong. Itu yang kan yang De Jong juga namanya ya. Itu main kemarin terakhir kemarin yang imbang itu 1-1 karena kartu merah 1. Itu bagus kok. Makanya saya malam ini Barca lah. Meski kita bahas tadi jelek-jelekan Barca, tapi malam ini saya masih Barca lah. Maksud saya Barca nanti harapan kalaupun kalah 1 aja, jangan kalah 2. Kalau kalah 2 ya kecewa juga saya nantinya. Tapi saya yakin malam ini bisa imbang lah. Paling kecil imbang lah Barca atau menang lah. Oke. Kalau Mr. Chandra nggak apa-apa. Kalau Mr. Chandra masih fokus ke Juve ya nggak apa-apa. Juve dan Madrid ya nggak apa-apa. Saya malam ini Inter sama Barca ini. Loh, kok saya fokus ke Juve? Saya mengunggulkan Inter. Oh ya. Ya, okay. Nanti kita lihatlah ya, semoga El Clasico nanti malam benar-benar seperti El Clasico dulu lah, dari zaman-zamannya masih Messi, Ronaldo itu ya. Maksudnya sengit lah, jadi nggak timpang gitu dari penguasaan sampai tensi pertandingan juga kan, semoga seperti El Clasico. Menghibur saring-saring. Ya, betul. Saya yakin karena itu yang akan menghibur, diharapkan itu benar. Oke, mungkin kita lanjut ke pertandingan lain di Inggris. Memang Inggris ada semifinal Carabao Cup. Itu nanti malam juga ya kalau nggak salah. Iya, nanti malam. Dua klub London, Chelsea dengan Spurs leg kedua. Chelsea ini. Mumpung sudah ada saya ponakannya Tuchel. Gimana ini Bro Naval? Untuk laga nanti malam nih, meskipun Chelsea unggul 2-0, tapi di kandang Spurs ya nanti, dengan pelatihnya Conte, ketemu Conte lagi nih. Coba kalau saya lihat memang Conte ini sepertinya kayak pasrah-pasrah gitu ya di Spurs itu ya. Dia ngakuin ya skuadnya ya kayak gini, gitu, mau ngandelin siapa, gitu. Baiknya nggak jelas, tengah depannya Harry Kane juga ya gitu. Gimana ini menurut pendapat Bruno Val? Apakah Chelsea bakal lolos dengan mudah atau mungkin ada hambatan, bisa ada comeback? Delegasi London. Oke, terima kasih Mr. Ansori, Mr. Rizal, dan Mr. Chandra. Sorry tadi keluar masuk ininya zoomnya HP ngehang, jadi baru bisa aktifin kamera sama spot. Untuk masalah Lukaku ya keluar masuk. Kenapa, Mister? Seperti Lukaku keluar masuk. Keluar masuk itu. Nggak jelas itu pemainnya, Mister. Main lanjut malam. Untuk nanti malam Tottenham sama ini Chelsea, saya rasa Tuchel pakai ini nanti
akan mencoba formasi 4-4-2 lagi. Karena back-nya lagi krisis. Banyak yang cedera, seperti Thiago Silva masih COVID. Terus Thomas, siapa tuh? Chalobah juga sama cedera. Kayaknya lebih efektif pakai formasi awal, 4, hanya 4 back lagi, menggunakan 4 back lagi. Di depan Werner sama Lukaku. Untuk prediksinya sepertinya Chelsea akan menang 1-0 lah paling kecil ya. Akan menang mudah karena mentalnya sudah ini ya, sudah pasti bahwa mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Tottenham berat, apalagi pas awal-awal kemarin shoot on target susah. Maka saya rasa yang akan menang nanti adalah Chelsea. Walaupun nanti Tottenham akan memberikan serangan yang ini ya, yang intensif. Karena di leg pertama Tottenham tidak berani begitu menyerang. Hanya mengandalkan counter attack. Nah, saya rasa di leg kedua ini akan mengandalkan yang namanya serangan total football ya, untuk menyerang pertahanan Chelsea. Chelsea pasti akan main bertahan untuk mempertahankan skor 2-0 tersebut. Tapi untuk masalah persentase ini lolos final sih insya Allah 80% lah. 2-0 itu susah untuk di comeback. Tapi tidak untuk kemungkinan comeback 3-0 atau 2-0. Wong Barca juga sama pernah di comeback sama Liverpool kan. Dari 3-0 jadi 4-0 kan. Nah, tidak menutup kemungkinan. Jadi Chelsea harapnya waspada, terutama dalam aspek serangan ini ya, long ball sama spiritnya yang kuat. Apalagi Alonso itu udah gak kuat lari untuk serangan cepat. Apalagi Son Heung-min. Yang saya wawas tuh nanti pertarungan antara Alonso dan Son Heung-min. Yang larinya cepat, dan Alonso kan yang kita tahu larinya sudah melambat ya. Jadi mungkin akan tujuan Rudiger dan juga Kante ataupun Kopake kayak kemarin. Itu sih Mr. Ansari dari saya. Ya, tapi Son ini kayaknya juga absen, masih cedera ya. Di Tottenham ini juga banyak yang masih cedera. Son, terus siapa lagi itu, Dyer juga backnya ya. Ya mungkin kalau Chelsea bisa manfaatin ini bakal mudah banget ya soalnya. Ya Iya. kalau nanti jadi Tottenham mainnya sama kayak kemarin, buat shot on goal aja susah ya, pasti bakal makin susah untuk lolos, karena pastinya fans Tottenham ini kan ngarepnya juara ya, mau juara apa aja yang penting juara. Kalau bisa Udah lama gak juara itu. Kayaknya mau Mister? Halo? Kalau pendapat Mr. Chandra bagaimana ini? Kalau untuk pertandingan semifinal nanti, apa Conte punya ramuan khusus untuk melawan taktik dari Tuchel? Oke. Ya sebenarnya Spurs ini sama dengan apa yang kita bahas di awal tadi. Jadi masih agak mengandalkan one man, atau bahkan ya bisa one atau two, ini Harry Kane sama Son. Sedangkan Son cedera. Jadi saya nonton Spurs ngelawan Liverpool dulu ya. Itu mereka hanya mengandalkan counter attack saja. Kayak gitu. Jadi hanya fokus kepada Son sama kecepatan Son sama Harry Kane saja. Nah, sedangkan ini kan Son juga nggak main ya kayaknya nanti karena cedera. Ya mungkin tetap nanti mengandalkan counter attack, karena saya jarang lihat Conte ini mendominasi melawan tim apapun. Jadi mereka ngandalin counter. Nah, sedangkan Tuchel ini kan kecuali timnya lebih di atasnya baru parkir kan biasanya gitu, agak-agak ya mungkin setengah lapangan lah ya gitu, apa bertahan lah. Nah, sedangkan kalau Chelsea sama Spurs ini yang mendominasi pasti nanti Chelsea lah kayak gitu. Ya, oke. Jadi bukan Spursnya, meskipun mereka kan ya motivasinya mungkin di kandang saja. Tapi agak berat lah. Bisa menang tapi nggak lolos, mungkin Spurs bisa menang satu atau mungkin hanya bisa imbang kayak gitu. Tapi kalau Liverpool ini lawan apa kemarin semifinal? Itu masih postpone, besok baru leg Masih di 1 sama ya. Arsenal.
pertandingan. Ada yang mungkin mau dibahas lagi nih, Mister Chandra? Ya bisa gimana Mr. Rizal mungkin atau Mister Rizal mungkin mau menambahkan tentang pandangan pertandingan lain, mungkin Liga Afrika boleh. Itu Piala Afrika ya. Piala Piala Afrika Afrika ini kan mungkin katanya susah ditebak, udah bukan mainannya. Itu kenapa itu faktornya? Padahal pemain-pemain juga kan bagus, ada banyak pemain-pemain bintang IPL di sana dan pemain-pemain lainnya. Tapi kenapa kok jadi susah diprediksi? Ya, jadi Gimana? gini loh, ya saya bisa berpendapat ya sedikit ya. Karena mungkin ini musim kedua saya nonton apa AFCON, tapi yang musim lalu itu yang berapa itu? Yang juaranya Aljazair 2 tahun yang lalu. Itu saya nonton cuman udah semifinal aja, semifinal sampai semifinalnya sama Senegal kan Aljazair juara itu. Nah, benar pemain-pemain bintang ibarat kayak gini, pemain bintang suruh ke Indonesia. Jadi kan bukan pemain bintang itu yang bisa apa ngasih impact kepada pemain-pemain apa partnernya kan, tapi dia ketularan sama partnernya. Itu faktor yang pertama. Ya kan? Iya, iya, iya. Jadi yang kedua mungkin filosofi pelatihnya ya. Jadi kayaknya saya lihat ini di Afrika ini nggak ada tujuan ke kotak penalti itu, mainnya muter-muter terus, muter sliding terus. Kalau lapangan sih nggak bisa disalahkan, maksudnya lapangannya udah bagus juga, udah standarnya lah ya. Jadi sudah sama kayak di Eropa kan gitu. Mungkin mereka juga lama-lama ketemu kan namanya kan timnas gitu. Tapi berbanding jauh dengan ketika Euro, ya kayak gitu kan. Ketika Piala Afrika ini bergulir itu pasti kan mainnya itu, waduh. Wes, ya gitulah. Jadi Mahreznya City kalau udah pulang kayak di Aljazair bukan menjadi Mahrez yang kita kenal. Kayak gitu. Jadi kayak ini ya, kayak jual kayak pemain Ya. Aljazair biasa Kayak lokal. kayak biasanya kita lihat lah Copa America kayak gitulah ya. Ah, Jadi ya ngotot-ngototnya doang yang keluar ketahuan pemain-pemain Amerika ngotot-ngototnya ya mungkin terlalu show off gitu untuk teamworknya itu kecil gitu. jadi emang Jadi itu untuk partner juga pengaruh sih. Karena kan ya meskipun ada yang banyak kayak Maroko itu mayoritas juga ada di Eropa, terus Aljazair juga ya lumayan lah meskipun dari liga top sampai yang kecil Pantai kayak gitu. Gading juga ya bagus-bagus. Nah, jadi kan untuk yang kayak di Mesir kemarin ada nyalain salah di itu nyalain Mane kan nggak bisa mereka gendong tim. Ronaldo aja di Portugal yang pemainnya kadang dia satu tim aja nggak bisa gendong, apalagi yang di Afrika suruh gendong. Ya ini ya faktor-faktor kayak gitu mungkin menurut saya. Partner terus filosofinya pelatihnya itu. Kan pelatih jarang ketemu kan kalau negara itu kan. Mungkin Iya, iya. berapa bulan sekali baru ini kan. Itu sih. Kalau lapangan enggak sih menurut saya. Jadi lapangan ya sama aja kalau kita lihat di Kamerun ini bagus-bagus lapangan. Oke. Kalau menurut pendapat Bro Rizal juga nih, gimana Bro Rizal? Pendapat Bro Rizal mungkin apa sama dengan pendapat dari Mr. Chandra? Kalau memang sistem permainannya ya, jadi nggak sebagus tim yang diperkuat pemain bintang tadi kayak Mane ya nggak bisa disalahin karena waktu di Liverpool kan rekannya bagus, pelatihnya juga bagus. Apa mungkin kondisi yang Hakimi katanya tadi lawan juga bisa kurang? mempengaruhi loh. Iya biasa Oh iya sorry. ya. Hakimi yang bagusnya kayak gitu di PSG. Jadi lawan itu biasanya kadang mancing. Jadi melawan itu kan mainnya juga kadang agak sedikit tarkam. Jadi mereka ini ngikutin, ikutin apa ke bawah harus gitu loh ya. Contohnya kemarin lawan ya ada negara kan ada namanya Katulistiwa juga itu aduh apa di Afrika itu negara-negaranya ada ada Leone apa itu kayak gitu main-mainnya kan kita nggak kenal semua. Ya biasanya coba lah pemain bintang ke Indonesia lah. Jadi lu ngikut lah. Pasti nanti suruh ngelawan. Jadi ikut ke bawah. Tarkamnya ngikut, emosinya juga ngikut. Semuanya kayaknya ngikut. Gimana kalau menurut Bro Rizal apa sama mungkin kenapa kok susah diprediksi nih sampai para pemain-pemain Parley ini kayaknya males. Di satu sisi gini, kalau pertandingan antar negara ini dia kan range jeda waktunya untuk bertemu
Itu ada Mm-mm. perbedaan, ada perubahan pemain di satu sisi, sehingga Mepet juga lah statistik sebelumnya antara sampai tahun lalu tidak berlaku di sini karena banyak perubahan yang terjadi di setiap tim. Nah, baik itu tim lawan, timnas apalagi kan. nah, apalagi ini bawa nama negara setiap. Tetapi tipikal, saya lihat tipikal Afrika ini, minta maaf, permainannya mirip ya, kalau kita Asia sering lah bisa banjir gol. Cuman mereka ini permainan yang tidak bisa sulit diprediksi menggunakan statistik, kalau menurut saya adalah permainan bola yang tidak mampu menerapkan sistem dalam sebuah klub, sehingga statistiknya tidak konsisten. Itu penyebabnya menurut saya. Jadi mereka ini menurut saya permainan bolanya kayak tidak punya sistem. Kebanyakan hampir mirip. Kenapa saya bilang mirip Amerika Latin? Banyak yang skillful, banyak yang permainan bagus, kayak individualistik, tapi gitu sampai di depan nggak tahu mau oper siapa karena tinggal sendiri bawa bola. Ya kalau dia kebetulan beruntung dia gol, kalau enggak capek sendiri. Jadi gitu mainnya, cepat, bolanya cepat keluar, cepat out. Terus pemainnya kerjaannya lari, liar sekali. Itu kan kentara nggak berjalan sistem. Ngotot. Mohon maaf mohon maaf saya potong. Jadi ngototnya saja yang didahulukan biasanya. Lari terus liar, itu saya bilang liar. Jadi mau di over udah hilang dia, nggak tahu udah kemana. Nah, jadi teman terima dapat bola, beda kalau Eropa kan mereka meski ngotot, tapi posisi larinya itu udah mereka ngumpan itu meskipun salah, tapi bukan salahnya bukan karena nggak ada teman, pasti ada yang game over. Ada tujuan yang di over. Kalau Afrika dan Amerika sering ngoper itu nggak ada orang di situ, nggak ada temannya, ya dibuang aja bola ke situ. Jadi nggak punya sih, nggak berjalan sistem yang diterapkan sama pelatihnya. Makanya saya evaluasi dengan cara saya lihat statistiknya, dia konsisten tidak statistiknya. Oh ternyata tidak. Oh berarti pemain sepak bola yang tidak mampu menerapkan sistem, dia tidak konsisten. Makanya sering terjadi pun di Liga Indonesia. Timnas kita lumayan, jadi kita lihat statistik timnas kita itu sudah lumayan mampu menerapkan sistem, karena dia hampir konsisten dalam setiap permainan. Misalkan cara ngelihatnya hanya satu kali tidak nyetak gol, selebihnya pertandingannya nyetak gol, berarti dia tersistem ini permainan, udah mulai bisa menerapkan sistem. Tetapi ketika misalkan hari ini dia ngegolin, besok tidak ngegolin, besoknya tidak ngegolin lagi, terus 3 pertandingan ke depan baru ngegolin 1, terus tidak ngegolin. Nah itu kentara permainan yang tidak punya sistem, tidak berjalan sistemnya dalam sebuah klub. Nah, rata-rata kluban, bukan saya bilang rendah liganya, itu sulit. Cuman secara individu mereka ini bagus pemain-pemainnya, entah karena fisik didukung sama kekuatan fisik atau bagaimana, tapi bagus secara individu, skillnya bagus, tapi sistem permainan tidak berjalan, akhirnya gitu. Makanya saya bilang Mr. Chandra, kalau memprediksi tim Afrika, jangan lihat pemainnya, jangan lihat statistik, nggak kena itu, pasti berubah. Kita lihat dulu pada saat bermain, ketika dia mendominasi ya masang. Kalau Eropa mendominasi belum tentu menang. Kalau Afrika mendominasi masang pasti menang. Sulit serangan balik. Ya, saya kecolongan semalam sama Aljazair. Kalau Mesir saya nggak nebak. Pastinya kan karena lawannya Nigeria. Jadi Nigeria kan gitu. Hampir semua pemain kan juga di Eropa kan. Tapi Aljazair ini memang pelatihnya salah di awal ini. Jadi yang pemain yang saya tebak masuk itu di starting itu ternyata di cadangan. Dan kita lihat di babak kedua waktu Ben Rama dan siapa yang masuk itu Baghdad itu yang on fire sama Al-Sadd kan, itu kan anaknya Safi dulu kan. Nah, baru kentara kan Aljazair itu bermain lumayan kan depannya maksudnya. Jadi kayak gitu. Ya, pokoknya saya lucu-lucuan lah kalau 2 liga itu. Saya nontonnya lucu-lucuan. Copa Amerika sama Copa Amerika juga kayak gitu kan ya. Jadi 11-12 lah. Jadi mereka ngotot doang dengan terlalu show off skill. Sampai ada yang nggak enak ditonton gitu loh, kurang nyaman gitu loh. Sampai lupa ya main skill. Iya, kelasnya Brazil Argentina aja. Udah Brazil itu juga. Ya ini. Tapi anehnya kalau mereka balik ke Eropa pasti ya bagus lagi. Maksudnya itu ya tersistem lagi lah. Mungkin bisa jadi budaya cara main memang tipikal Afrika seperti itu kan, setiap negara punya ciri, setiap wilayah punya ciri khas bermainnya. Mungkin seperti itu ya, Mister. Iya, bisa jadi. Kita kan juga ada budaya nih UFC juga.
pendapat dari Mr. Noval ini. Maaf ya ini saya potong nih karena kita butuh opini yang lain. Mungkin Mr. Noval mungkin sempat ngikutin Piala Afrika juga karena beberapa pemain ya. Kalau dari Chelsea siapa yang di Afrika? Mendy paling Mister. Ada suara Oh saya? iya Mendy. Mendy, betul. Mendy. Mendy sama siapa lagi satu lagi ya? Ziyech jadi harusnya sama Ziyech, tapi Mendy aja. Kalau Piala Afrika saya tidak terlalu ngikuti, Mister, Ya, karena iya pemain nggak ada. Chelsea-nya dikit. Cuma Mendy aja. Ya, Kalau pun kemarin belum main kalau kemarin itu sama belum Senegal. main, baru cadangan aja ya, Belum. Mister ya. Baru belum dimainkan. Cuma yang menarik, Lukaku naturalisasi aja ya ke Zimbabwe. Itu Lukaku striker ini, mereka. aduh. Zimbabwe kemarin finishing jelek. Butuh striker mereka. Kalau tandemnya Mane aja, Mister. Jadi tandemnya Mane kan keren tuh. Kalau kata Jastok karung beras itu. Aduh. Cuma saya tuh lihat Piala Afrika tuh ini apa? Kurang begitu interest ya, Mister. Mister Ansori, Mister Chana sama Mister Rijal. Gak terlalu interest, tidak se-booming Euro ataupun Copa America. Kalau Copa America masih ngikutin. Tapi kalau Piala Afrika gak terlalu, mungkin pernah lihat sekali dari cara mainnya gak beda jauh lah sama Indonesia yang ngandalin yang namanya fisik dibandingkan taktikal. Contoh kan seperti yang dijelaskan oleh Bro Rizal, gimana permainannya lebih mengenakan kepada apa, lari cepat, sprint kan, terus gak ada yang di depan tuh membantu, kadang mengarahkan pada skill pemain bintang. Kata Coach Jasim bilang kan, permainan yang bagus itu dengan menggunakan sistem, tidak menggunakan yang namanya skill individu. Nanti kalau menggunakan skill individu seperti oleh Solskjaer ya, yang sering disinggung oleh si Jastok ini. Cuma memang kadang-kadang efektif dia menggunakan skill individu, cuma saja ketika sistemnya tidak berjalan atau skill individunya lagi angin-anginan, maka yang terjadi dia tidak akan bisa membantu tim lebih banyak. Dan akhirnya tim tersebut tidak akan berkembang di sebuah pertandingan. Makanya bagus dengan menggunakan sistem. Untuk masalah Piala Afrika ya memang kebetulan saya tidak mengikuti karena tidak begitu interest di bidang apa Piala Afrika, karena selain pemain Chelsea-nya dikit, dari segi pemainnya gak ada yang menarik gitu. Paling cuma Salah dan Mane gitu. Saya rasa nanti menarik kalau finalnya Salah dan Mane ya. Nanti bisa-bisa pas setelah pertandingan ke Liverpool kelahi mungkin ya. Sama seperti Ronaldo dan Rooney. Mane aja malah doain Keita sama Salah di final. Dia ingin gugur duluan biar balik ke Liverpool kayaknya. Udah gak kuat ya. Nanti kalau Mane sama Salah clash seru. Chelsea gak ada saingan lagi gitu, misalnya tinggal sama City aja. Lebih seru. Ya, itu Oke, tadi. aja dari saya, Mister. Oke, thank you, Bro Noval. Jadi Piala Afrika ini mungkin kayak Piala Amerika mungkin ya kurang begitu interestnya. Tapi mungkin lebih dari Liga Amerika, Piala Emas itu kan. Kalau Piala Amerika kan masih ada Argentina, Brasil gitu ya. Tapi kalau Piala Afrika ini ya kalau kita dibilang rasis juga gimana ya? Sebenarnya memang Piala Afrika meskipun dilihat pemainnya bagus-bagus, tapi ternyata ya meskipun kita lihat emang yang main kan orang-orang hitam, tapi ya gimana ya? Mau dibilang rasis, tapi kalau main di negaranya ya nggak menarik mungkin. Kayak memang Terabaikan lah mereka ini. Iya, maksudnya terabaikan dari segi kompetisi masih berjalan, tapi ada ini kan. Jadinya ya orang nggak fokus kayak gitu. Itu faktor yang pertama. Terus yang kedua, kadang kompetisi ini membuat jengkel yang pemain kuncinya harusnya masih main di klub, pulang Januari. Itu kan itu iya. Yang kedua kan kayak gitu. Ya itulah. Tapi saya setuju dengan Mas Rizal tadi, mungkin sebelum kita nanti close, ya punya budaya masing-masing lah. Jadi bahkan Piala Asia, kita orang Asia pun pasti saya tebak kita ini jarang sekali nonton Piala Asia. Bahkan hampir tidak pernah kan, meskipun kita orang Asia. Ya kan? Pernah. Pasti terakhir nonton tuh 2007 ya, waktu jadi tuan rumah Piala Asia. Iya. Budi Sudarsono, Mister. Budi Sudarsono ngegolin gocek itu. Tentunya kita. Kalau Amerika mungkin masih Amerika, kecuali yang nganggur-nganggur pagi nonton kan. Kalau kayak saya kemarin memang nganggur ya. Saya nonton full itu Copa America. Kayak gitu. Itu sih sudah mungkin Mr. Ansori.
kalau nggak ada Oke. tambahan lagi dari Miss Rizal. Nanti Itu dia. share ke Miss Rizal. Oke, siap. Nanti untuk file recordnya akan di-upload langsung sama Mr. Chandra. Terima kasih banyak buat semuanya, Mr. Rizal, Mr. Chandra, Mr. Noval, buat mau Ya. gabung di perbincangan kita. Semoga nanti weekend kita bisa lanjut lagi ya untuk Siap. membahas pertandingan-pertandingan ini. Oke, selamat beristirahat semuanya. Kita ketemu lagi. Thank you so much.